Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kami mengupas habis pertandingan sepak bola terbaik. Pada Sabtu malam 10 Mei 2025 di Stadion Jakarta International, Persija Jakarta menorehkan kemenangan luar biasa dengan skor 3-0 atas Bali United. Kemenangan ini tidak hanya mengubah posisi kedua tim di klasemen Liga 1, tetapi juga menegaskan kualitas tim ibu kota yang sering kali dipertanyakan sepanjang musim ini. Di video kali ini kita akan mengulas tuntas jalannya pertandingan yang penuh drama ini, termasuk keputusan kontroversial VAR yang sempat menghangatkan suasana, serta dampaknya terhadap persaingan di papan klasemen Liga 1 Indonesia. Yuk, simak video ini sampai selesai. Pertanyaan besar yang muncul setelah pertandingan ini adalah, apakah kemenangan telak 3-0 ini cukup untuk membungkam semua kritik terhadap performa Persija Jakarta musim ini? Sebagian besar pengamat meragukan kemampuan Persija untuk bersaing di papan atas Liga 1, terutama setelah beberapa hasil buruk di awal musim. Tapi apakah ini titik balik bagi tim berjulukan Macan Kemayoran ini? Atau justru kemenangan ini memunculkan pertanyaan baru? Apakah Bali United telah kehilangan sentuhan mereka di akhir musim ini? Apakah tim yang sebelumnya menjadi pesaing utama kini terperosok ke dalam jurang kekalahan beruntun? Mari kita telusuri lebih dalam dan lihat bagaimana jalannya pertandingan ini berperan dalam merubah nasib kedua tim. Pertandingan ini dimulai dengan tempo yang sangat cepat. Pada menit ke-8, Persija langsung unggul berkat gol cepat dari Gustavo Almeida yang memanfaatkan umpan silang dari Witan Sulaiman. Gol yang sangat penting bagi Persija untuk membangun momentum. Mengingat mereka belum memenangkan pertandingan penting dalam beberapa laga terakhir. Namun, Bali United tidak tinggal diam. Pada menit ke-16, mereka sempat merayakan gol yang diciptakan oleh Rahmat Arjuna setelah menerima umpan terobosan dari Irfan Jaya. Namun gol ini dianulir oleh wasit setelah tinjauan VAR Waspart yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh Kadek Agung terhadap Rio Matsumura. Keputusan wasit ini tentu saja menambah ketegangan dalam pertandingan yang sudah berlangsung dengan tensi tinggi. Keputusan VAR ini membuat suasana semakin panas, mengingat Bali United sempat merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Memasuki babak kedua, Persija semakin menunjukkan dominasinya di lapangan. Pada menit ke-53, Witan Sulaiman mencetak gol kedua untuk Persija. Setelah menerima umpan matang dari Maciej Gajos, gol ini tidak hanya menggandakan keunggulan, tetapi juga memberi keyakinan lebih bagi para pemain Persija yang tampil lebih percaya diri di babak kedua. Dan kemudian, pada menit ke-73, Gustavo Almeida kembali mencetak gol kedua untuk dirinya, sekaligus membawa Persija unggul 3-0 atas Bali United. Gol tersebut tercipta berkat assist dari Rio Matsumura yang tampil sangat baik sebagai pengatur serangan. Dengan gol ini, pertandingan praktis berakhir, mengingat Bali United tidak mampu bangkit lagi dari ketertinggalan. Jadi, apa yang membuat Persija tampil begitu dominan dalam pertandingan ini? Persija bermain dengan formasi yang sangat kompak, dengan penguasaan bola yang lebih baik dan serangan yang lebih terorganisir. Witan Sulaiman menjadi pemain yang sangat menentukan dengan 1 gol dan 1 assist. Kecepatan dan teknik dribblenya mengacaukan pertahanan Bali United sepanjang pertandingan. Sementara itu, Gustavo Almeida menunjukkan kelasnya sebagai penyerang utama dengan 2 gol yang sangat cerdas dan memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Namun, Bali United yang bermain dengan formasi 4-3-3 tampaknya tidak mampu menembus pertahanan rapat Persija. Kadek Agung dan rekan-rekannya di lini belakang tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari Persija, dan itu terlihat jelas di setiap serangan yang dibangun oleh tuan rumah. Dengan kemenangan ini, Persija Jakarta berhasil naik ke posisi ke-6 klasemen, sementara Liga 1 2024-2025 dengan 50 poin. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa, posisi ini memberikan peluang bagi Persija untuk terus menanjak dan bersaing merebut posisi 4 besar
Sementara itu, Bali United tetap terjebak di posisi 9 dengan 47 poin dan mereka harus benar-benar mengevaluasi strategi mereka jika ingin tetap berada di posisi yang aman menjelang akhir musim. Bali United masih memiliki peluang, namun pertandingan berikutnya sangat krusial bagi mereka. Kemenangan ini jelas menunjukkan bahwa Persija masih memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di papan atas. Namun, tantangan besar bagi mereka adalah konsistensi. Apakah mereka bisa mempertahankan performa ini hingga akhir musim? Atau apakah mereka akan kembali terjatuh seperti musim-musim sebelumnya? Bagi Bali United, pertanyaan besar adalah apakah mereka masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki performa mereka? Akankah mereka mampu bangkit dari kekalahan ini? Atau apakah musim ini akan berakhir dengan kekecewaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang hasil pertandingan ini.